Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ta'ma'nantum faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya Fa'idza qadaitum, maka apabila kamu telah menyelesaikan as-salata, salat, fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah, qiyamau, di waktu berdiri, wa qu'uda, di waktu duduk, wa ala junubikum, dan di waktu berbaring. Fa'idza ma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa aman, faqimus sholata, maka lakukanlah salat. Innas sholata, sesungguhnya salat itu kanat adalah alal mu'minina kitaban mawquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-ayah surat An-Nisa ayat 103. Iwatu iman jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang berada di dalam Masjid Al-Haq, tepatnya yang berada di wilayah Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dan umumnya ahli pengajian yang sekarang menyimak melalui live streaming di channel YouTube Dialog Islam dan juga di Facebook Dialog Islam, serta nanti bisa dilihat di YouTube Dakwah Persatuan Islam yang diliput oleh Mugni ya. Mugni ini adiknya dari Agi yang kemarin sudah dianggap selesai melaksanakan tugasnya, tugas untuk meliput ngaji di Al-Haq. Karena sekarang beliau sudah berumah tangga, sudah menikah. Alhamdulillah ada pelanjut penerusnya, yaitu adiknya, yaitu Mugni. Jadi liputan pengajian di Al-Haq ini diliput oleh Kang Mugni, nanti diupload ke YouTube ya, ke YouTube Dakwah Persatuan Islam, sebagai cikal bakal saya khususnya yang mengisi kajian di sini sudah lebih dari berapa tahun ya, sejak ya Ustaz Dedi Rahman masih ada di Darussalam, di Al-Haq. Sejak Al-Haq ini mengadakan pengajian aja sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang tidak monoton karena diisi oleh beberapa ustadz senior, guru-guru kita semua, dan semakin semarak Al-Haq ini. Dan banyak mereka yang tahu ada dakwah persatuan Islam, salah satunya melalui YouTube. Ditambah dengan YouTube Persis TV, ada ya di channel Persis TV. Kalau di Al-Haq itu sudah dari dulu ya, sejak dulu lah. Tak terasa saya pun sudah bertambah uban alias geus ngolotan. Baheula mah ngorak keneh, ayeuna mah ngolotan. Lain geus kolot tapi ngolotan. Aya huwisan 1 2 3 di dieu oge aya eta teh peringatan bahwa kita semakin hari bukan semakin kuat,
tapi semakin lemah. Ya. Kalau semakin lemah berarti harus tahu diri. Harus tahu diri, jaga kondisi, kemudian koreksi dan introspeksi. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Bacalah catatan amalmu. Iqra, bacalah, kitabaka, catatanmu. Kafa, cukup, bikal yauma, untuk kamu catatan itu pada hari nanti, hasiba, sebagai hitungan hasil akhir. Jadi jangan terlalu sibuk membaca buku, baik Al-Quran, baik Al-Hadis, ataupun buku-buku pelajaran yang lain, termasuk juga belajar ngaji kesana kemari gitu. Ngajinya dari subuh ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji gitu. Tapi kita tidak membaca kitab sendiri. Apa yang dimaksud dengan membaca kitab sendiri? Kita harus mengoreksi apa yang sudah diukir, ditulis dalam catatan amal kita. Sebab nanti di akhirat masing-masing akan dihisab. Dihisab itu artinya dihitung. Dihitung mana amal soleh, mana amal salah gitu. Mana taat, mana maksiat gitu. Mana tauhid, mana syirik. Jadi kita jangan terlalu banyak baca status orang lain. Ibu yang bermain di media sosial suka baca status WA orang lain? Tidak. Suka baca status Facebook? Suka. Itu jadi pelajaran bagi kita. Lalu apa yang bisa bermanfaat dan apa yang akan kita lakukan melalui status itu. Jadi kita belajar nih dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ngaji, kesana kemari gitu. Nambah ilmu, iya harus nambah ilmu. Kedua, koreksi amal soleh dan amal salah. Apakah amal soleh yang kita lakukan atau amal salah yang kita lakukan? Itu harus dikoreksi dari sekarang, sebelum nanti dikoreksi, dihisab di hadapan Allah. Sekali lagi saya ingin mengajak, jangan terlalu sibuk membaca, belajar, tetapi tidak ada perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar mengajar, itulah yang disebut dengan ciri orang yang belajar gitu ya. Jangan sampai seperti ada seorang murid, dia sudah belajar kesana kemari, mungkin sudah hatam bukunya, beberapa buku, puluhan, ratusan gitu, dan sudah juga belajar ke beberapa puluh orang guru. Lalu dia datang kepada seorang guru dan dia minta izin untuk belajar. Kata guru itu, apa yang kamu dapatkan dari hasil belajar itu? Itu kalau lebih kurang ya. Ya saya belajar aja katanya, menambah wawasan. Kata guru itu, itulah kesalahan kamu. Kamu sering kesana kemari pengajian, kajian diikuti, diikuti, disimak, tetapi tidak mengubah perilaku. Artinya sering saya sampaikan, ciri keberhasilan kajian itu dilakukan baik langsung tatap muka ataupun online, baik di YouTube, di Facebook, ya, di WA gitu. Itu harus mengubah perilaku kita. Jadi jangan sekedar ngajig-jirig. Karena ada jamaah kita yang tidak mengerti apa ngajig-jirig, bahasa Sunda. Ngajig-jirig itu sekedar pergi. Sudah pergi ngajiher, tidur. Tidak ngajiher, kadang ngajibrut, hitut, ngobrol, gitu ya, ngobrol. Akhirnya keluar telinga kiri, masuk telinga kanan. Tapi yang namanya ngaji itu harus ngajinis. Ngajinis itu Pak, Ibu, artinya harus ada diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu buktinya.
Dulu ibu malas, sekarang rajin. Dulu ibu tidak pakai kaos kaki, sekarang pakai kaos kaki, gitu kan? Dulu tahajudnya setahun sekali, tiap Ramadan. Ramadan kan tahajud itu tiap tahun. Taraweh, iya kan tahajud itu. Dulu tahajudnya setahun sekali, taraweh bahkan sebulan full gitu. Sudah ngaji Syawal pun masih tahajud. Cuma waktunya tidak selamanya setelah sholat isya, beres sholat isya, tapi di pertengahan malam, kadang di akhir malam. Kalau ibu dan bapak belum biasa di pertengahan malam atau di akhir malam, boleh dilakukan di awal malam setelah sholat isya. Ibu nanti sholat isya di masjid ini, pulang tuh ke rumah, sebelum tidur kan ngobrol dulu sama bebek. Ibu kan ngobrol dulu sama suami, ngobrol dulu sama anak, lalu apa yang akan dilakukan sama anak sama suami, gitu kan. Setelah itu menjelang tidur, ibu kalau mau melayani suami, layani dulu suami. Ya kan itu ibadah juga kan, nasri. Ya kalau ini mah, kalau sudah tidak ada kewajiban kepada suami, ketika ibu mau menjelang tidur, wudu. Lalu apa yang dilakukan? Salat witir 3 rakaat di awal malam. Itu biasa dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau Umar Ibnul Khattab melakukan salat witir atau tahajudnya di akhir malam. Itu kan pendidikan. Kemarin ibu semua, bapak taraweh enggak? Di bulan Ramadan. Semua taraweh. Anak ini juga taraweh. Rajin. Setelah sholat isya, beres taraweh, pulang. Beres Syawal, nah ini tantangannya. Saya mau nanya, ibu tadi malam tahajud? Ada yang tahajud, ada yang tidak. Bapak sekarang, bapak tadi malam tahajud? Ada yang tahajud, ada yang tidak. Berat tuh. Berat, nucan biasa mah. Jam berapa tahajud? Jam 3. Sabar jam. Sajam, potong ku asam urat, ya. Gitu. Setengah jam boleh? Silakan. Jangan memaksakan diri. Dalilnya dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir. Begini kata Quran nih. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ya'lamu, mengetahui. Annaka, sesungguhnya kamu, takumu, ada yang sholat. Adna, diawalkan. Min sulusayil laili, di awal sepertiga malam. Berarti setelah sholat isya. Yang kedua, Allah tahu ada yang sholat malam wa nisfahu, au nisfahu, tengah malam. Yang terakhir, au sulusahu, ada yang sepertiga malam. Artinya sepertiga malam terakhir menjelang sholat subuh. Itu yang paling berat. Kemudian kata Allah nih, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menentukan batas malam, batas siang. Ibu bapak pasti mengalami siang lama, malam lama. Ada yang begitu kan? Ada merasa siang pendek, malam pendek. Itu berputar itu. Seperti subuh. Subuh sekarang 4:32. Pernah salat subuh jam 4? Pernah. Cuma kita belum pernah salat subuh 3:30 ya. Nah, Allah sudah menentukan ada lama siang, ada lama malam. Kata Allah nih, kalian tidak tahu dan tidak bisa menghitung. Kadang-kadang lewat gitu. Kadang-kadang kamu tidak tahu ini lama siang, lama malam. Kata Allah, enggak masalah. Yang penting mau lama siang, mau lama malam, isi di malam-malam itu dengan sholat.
Perhatikan kalimat berikutnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an yang mudah. Artinya, ketika ibu bapak sholat tahajud, sholat malam, jangan memaksakan diri ingin 2 jam. Jangan memaksakan diri ingin sholat tahajud 4 jam. Semampunya. Ipan misalkan hafalnya cuma 4 surat. Misal Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Boleh 11 rakaat membaca 4 surat itu? Boleh. Misalkan hafalnya cuma 1 surat, boleh 11 rakaat dengan 1 surat? Boleh. Tetapi kita kan perlu ada mengupgrade gitu ya. Mengupgrade itu artinya meningkatkan. Mobil aja kan ditingkatkan kan? Dulu Bu, mobil itu teknologinya sekian. Sekarang sudah semakin canggih. Handphone, dulu handphone mulai dari tinit-nit. Kalau kita nge-SMS atau telepon itu pegel gitu ya. Sekarang sudah layar sentuh. Dulu kameranya burem. Sekarang cekas, jelas, ya kan? Dulu memorinya paling gede berapa? 128 mega, gitu kan dulu mah. Sekarang, sudah bergiga-giga, ya kan? Sekarang teknologi kita baru teknologi 3D, ya, 3 dimensi gitu. Sebentar lagi ibu nanti akan berkenalan dengan teknologi yang namanya metaverse. Tahu metaverse? Dan itu sudah dilakukan di Singapura oleh gereja Singapura. Jamaahnya tidak perlu datang ke gereja. Pakai alat semacam helm. Tidak ada laptop, tidak ada HP. Sudah aja begini. Ibu dan bapak nanti digambarkan seperti film kartun. Seperti boneka. Jadi ibu bapak itu di Singapura, jamaahnya di rumah, tidak perlu datang ke gereja, tetapi ada semacam film. Cuma masalahnya kalau metaverse ini digunakan di Islam, bisa berbahaya. Bisa tidak sholat berjamaah di rumah, tetapi gambarnya di masjid, bisa tidak? Nggak bisa. Ibu enak ngaji online tatap muka? Hah? Enak tatap muka? Maaf ya, jangan tersinggung. Yang ngaji datang langsung ke tempat tatap muka, baik di dalam ataupun di luar, itu lebih baik daripada ngaji online. Tetapi kata Nabi ini, bisa jadi yang tidak hadir di majelis ilmu lebih paham daripada yang hadir. Ngartos teu? Bisa jadi yang tidak hadir lebih mengerti daripada yang hadir. Apa masalahnya? Kelangin heula. Sekarang kan, kalau sekarang ngaji di Al-Haq karena perdana setelah libur masih corencang. Apa corencang itu? Masih kosong karena ada yang masih capek, ada yang baru pulang mudik, ada yang baru mudik, bermacam-macam alasan. Pokoknya memulai pengajian itu berat sekali. Kalau diliburkan terlalu lama, begitu mau mulai berat itu. Tapi sekarang tidak bisa hadir ke masjid, nanti bisa nyetel nonton siaran ulang melalui YouTube, Facebook. Dapat ilmu tidak? Dapat. Kalau serius, hasilnya bisa jadi yang online lebih baik daripada yang hadir. Ternyata yang hadir tidak fokus ngajinya. Yang tadi ngaji jrig,
ngaji brut, ngaji her. Nah itu, jadi jangan tersinggung. Pahalanya, ganjarannya bisa jadi yang hadir di tempat langsung lebih besar daripada yang ngaji secara online. Tetapi hasilnya bisa jadi yang online lebih apa? Ya lebih paham karena lebih fokus. Nah makanya ibu, ya kalau ibu masih sempat ngaji ke sini, ngaji aja. Kalau tidak sempat, buka YouTube. Dan YouTube-nya diperhatikan secara seksama gitu. Apalagi kalau urusan fikih, jangan melihat YouTube yang videonya pendek-pendek, jangan. Kalau masalah fikih, urusan fikih, pemahaman, tidak bisa selesai dalam waktu 5 menit. Tidak bisa. Saya pernah ngisi di sini membahas kunut, mulai dari bahasa secara istilah, secara syariat, kronologisnya, kenapa ada syariat kunut, dan kapan kunut dilakukan, apakah setiap waktu atau hanya waktu subuh saja dilakukan. Dibahas di masjid ini mencapai waktu 1 jam lebih. Viral itu, viral sampai dibully. Tahu dibully? Tahu dibully ibu? Saya dibully, wah ini ustadz katanya pengen viral. Padahal saya jelaskan secara bahasa apa, secara istilah apa, kronologisnya bagaimana, riwayatnya bagaimana, yang sohihnya mana, yang doibnya mana, dijelaskan lengkap. Kalah dengan cuttingan video yang pendek, kalah dengan potongan video yang pendek, kalah dengan ustadz yang sudah viral. Hanya dengan cuttingan video, potongan video 5 menit selesai. Nggak bisa. Kalau urusan fikih. Tapi kalau urusan motivasi, oh gampang. 5 menit selesai. Saya bikin potongan video contoh. Amalan yang membuat kita dapat rumah di surga, gitu. Amalan yang membuat dapat rumah di surga. Amalkan amalan ini. Apa amalannya? Man shalla sintai asrata rakaatan min ghairil faridah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat selain salat wajib, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh, maka akan dibangunkan 1 rumah di surga. Potong videonya. Laku tuh, laku. Babari anu kitu mah. Ya, gampang tinggal maca hadis, terjemahkan, simpulkan, potong videona. Tapi urusan fikih yang perlu penjelasan secara bahasa, secara istilah, secara syariat, kalau perlu hadisnya sahih atau doibnya dijelaskan. Itu yang panjang. Itu teh saya waktu membahas kunut di sini bu, diringkas sakitu teh. Mun teu diringkes mada ngelay atuh. Tahu ngelay? Hah? Tunuh. Matak nu dilaluar teh ka jero teh da tunuh. Matak bari ngebul. Ngarah teu tunuh. Ilmuna mah meunang sarua. Lebih rileks gitu nya. Di dieu mah kan era gitu rek nunutan teh da kaciri. Kusaha ku ustad tanu di luar mah sieun tunuh bari ngaleueut hasilna mah sarua. Baik. Tenan naon nu penting mah ngaji da abdi ge lamun meunang mah hayang bari ngopi atuh ngan era we. Saya mau ngaji gitu kayak Cak Nun ya, MH Ainun Najib kalau ngaji wah bari mulak. Di NU udah biasa bu. Kalau saya coba begitu langsung dibully itu. Eta ustad jabat di kopeah cenah nyaba ngaji nate bari udud gitu. Mun menang majal aslina aja kabita da ku haji nu di luar.
pelenyun. Ya, geus keun bae lah da. Menikmati sisa-sisa umur gitu. Nu sok ngarebeul mah panjang umur. Nu tara ngebeul mah parondok umur. Ya. Nah, baik, kembali lagi kepada yang saya sampaikan. Jadi kenapa saya selalu menekankan dimanapun pengajian yang saya isi, Bapak dan Ibu hadir ke sini sudah puluhan kali, sudah ratusan kali. Kemarin kita sudah meninggalkan sholat tarawih. Saum sudah Ramadan ya. Tinggal kita sekarang membuktikan lagi. Sholat tahajudnya, sholat witirnya, atau sholat malamnya. Jangan memaksakan ingin lama-lama, setengah jam cukup. Tapi kalau ibu masih muda tuh juga teh mei ngorakene, tambahan atuh hafalanana. Juz amma tamatkeun. Itu kalau juz amma ditamatkan, tahajud bisa 1 jam. Dari surat An-Naba, An-Nazi'at, Abasa sampai beres bisa 1 jam. Apalagi kalau suratnya agak panjang. Bagi ibu-ibu yang sudah telat gitu. Tahu telat? Ya sudah tidak bisa menambah hafalan. Nu penting mah tahajud we. Jangan memaksakan diri. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang salat tarawih 1 juz gitu. Sementara di belakang makmumnya ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sudah udur, ada yang sudah asam urat. Aya naon deui? Ibu 1 juz 11 rakaat. Itu bisa memakan waktu berapa jam? 2 jam lebih itu. Belum Al-Baqarah. Al-Baqarah ibu 1 juz itu 141 ayat. 141 ayat. 1 juz. Urang mah standar nasional we lah. Isya dan taraweh 40 menit. Beres. Leuwih 40 menit batuk. Tong dipakai deui teh imam dah. Emang betul. Tidak boleh memberatkan. Tapi kalau pendidikan, nih saya punya santri. Kebetulan santri saya sedang ikut program Hafidz Quran, tahfidz Quran, dicoba itu. One day atau 1 malam 1 juz, cobaan. Entong miluan di ibu mah. Bisi bari diuk ke. Boleh Ustaz salat sambil duduk? Boleh gitu. Ya. Ini baiknya Allah, ini baiknya Allah. Lanjut ya. Alima an sayakunu minkum mardo. Surat Al-Mujammil ayat terakhir. Allah tahu di antara kamu ada yang sakit sehingga tidak bisa sholat tahajud lama-lama. Bahkan ada orang yang sakit sampai tidak bisa sholat tahajud. 2. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada orang yang bepergian sapar sehingga kecapean. Karena kecapean tidak bisa sholat tahajud. Allah tahu itu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Sebagian lagi ada orang yang berjuang di jalan Allah sehingga jangankan sholat tahajud, sholat wajib saja diubah rakaatnya. Formasinya kalau normal ibu sholat dalam keadaan aman seperti sekarang, imam, makmum, normal kan? Tidak ada pergeseran. Tapi sholat ketika perang yang disebut sholat khauf itu tidak normal. Yang satu menjaga dulu di belakang, takut ada musuh. Satu saf di depan, selesai mundur. Rakaat berikutnya yang maju saf kedua. Ibu ngalaman teu? Henteu da can perang. Ya, mun ngalaman perang salatna kitu. Dan sekarang sudah ada videonya di Facebook. Para tentara negara kita TNI mempraktekkan salat khauf. Jadi satu saf salat
satu saf berdiri menjaga, bawa senjata. Beres saf pertama, rakaat pertama, maju saf kedua, bergeser. Itu dalilnya boleh ketika sholat melakukan gerakan-gerakan lebih dari 3 kali. Boleh dari 3 kali selama ada kepentingan untuk sholat. Contoh, sedang sholat ada nyamuk, boleh ditepuk, boleh. Gatal, boleh digaruk. Kan nyamuk yang belang, yang kecil itu nempelnya sebentar, gatalnya lama, terus kita garuk, boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu gara-gara menggaruk yang gatal, lupa ruku, lupa sujud, lupa rakaat. Berarti tidak khusyuk itu. Contoh, sedang sholat, HP lupa tidak dimatikan. Boleh ketika nyala diangkat? Diangkat. Boleh. Dijawab. Nah, sekali lagi, sedang sholat, HP lupa dimatikan, kemudian nyala, boleh diangkat? Boleh. Boleh dijawab? Tidak boleh. Boleh dimatikan? Boleh. Jangan dijawab kaget. Kela kagok sarokaat deui. Mulutnya tidak keluar, suaranya tidak keluar, tapi tulisannya ada. Nanti setelah beres sholat telepon deui. Batal teu? Tah kitu. Sedang sholat ada orang yang bertengkar, boleh apa itu bahasa? Dilerai, dipisah boleh? Boleh, asal jangan ngomong. Ngan maknya merenanya gelut budak gitunya. Maknya gitu gitunya. Batalkan tong. Batalkan kalau memang membahayakan. Terus ibu sedang sholat, suami datang, Assalamualaikum, suaranya terdengar, ini suara suami kita. Jawab jangan. Jangan. Boleh dibuka pintu. Boleh. Takut nanti ada tuduhan dari suami kita, sangkaan yang jelek. Kemana istri kita gitu. Dibuka aja sambil pakai mukena. Tong dijawab. Balik deui we. Balik kieu. Oh, berarti pamajikan urang keur salat. Salakina nu belegug. Naon belegug deui nya? Kalau salakinya yang tidak sadar mah, si mamah teh pas buka pintu teh ngomong teu naon cenah. Cek pamajikanna teh. Gitu, menang. Boleh, asal jangan ngomong. Kalau ngomong keur salat jangan teh jadi aing batal. Tah eta mah teu meunang, Ibu. Kartos. Allah itu memberikan keringanan, Ibu. Keringanan. Makanya perhatikan ayat berikutnya. Al-Muzammil terakhirnya Teh Mei mempengorak keneh. Buka surat Al-Muzammil ayat terakhir. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Ya. Lakukan salat, tunaikan zakat, berikan pinjaman kepada Allah. Artinya begini, kadang-kadang kita salat itu tepat waktu. Kadang-kadang kita salat berjamaah di masjid. Kadang-kadang kita salat tahajud malam. Kadang-kadang tidak salat tahajud. Kadang-kadang salat tahajudnya lama. Kadang-kadang sebentar. Kadang-kadang salat rawatib. Kadang-kadang tidak. Lakukan penggantinya apa? Misalkan nih, nanti malam kita tidak salat tahajud karena kesiangan, itu cirinya dikencingi oleh setan. Ciri dikencingi oleh setan. Jadi kalau orang yang kesiangan salat subuh, bukan dikencingi setan lagi itu. Sekali lagi, dalam hadisnya, orang yang kesiangan salat tahajud, salat malam, itu ciri orang yang dikencingi oleh setan. Bagaimana kalau kesiangan salat subuh?
Berarti itu bukan dikencingi oleh setan. Loba maksiat, banyak dosa, sehingga tidak bisa sholat subuh. Sholat kalau kita kesiangan, bangun jam 6, astagfirullahaladzim, pasti gitunya, astagfirullah, ningali ka salakina lain hudangkeun, cek salakina sarua didinya ge keblok, maneh pelor pasea, gitu kan? Tong ribut. Man rokoda, siapa yang tidur, au gofala, au nasia, atau lupa salat, ketiduran tidak salat, fal yusalliha idza dzakaroha, salatlah ketika ingat. Kumaha ingatna jam genep salat. Wudu lantong nya wudu atuh cepeu atuh wudu. Ya. Nah, ayat terakhir teh me. Wastagfirullah, memohon ampunlah kamu kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Selesai salat wajib istighfar. Makanya kenapa waktu yang terbaik istighfar itu satu setelah salat. Beres salat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di luar salat, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaik. Di luar salat itu. Di luar dzikir yang wajib, silahkan. Wabil ashari hum yastagfirun. Yang terbaik istighfar itu adalah ketika waktu sahur. Ketika waktu sahur. Maksudnya di sepertiga malam terakhir. Jadi ibu bapak, kalau saya perhatikan, ibadah sholat, saum, zakat, haji, umroh, infak, sedekah, dan bermacam-macam ibadah itu, pada akhir tujuannya, endingnya, ibadah yang kita lakukan itu mampu tidak meredam, menolak dari perbuatan dosa. Sebelum sholat suka dosa, ya. Ketika sholat ada yang melakukan dosa, ada. Cirinya orang yang sholat melakukan dosa apa? Satu nih, mendahului imam. Dua, mengakhirkan imam. Imam sudah beres salam, ini masih sujud, itu sholat. Tiga, tidak mengerti apa yang dibaca. Empat, tidak tumaninah ruku dan sujudnya. Bahkan Nabi mengatakan itu pencuri sholat yang paling berbahaya daripada seorang koruptor. Disebutnya aswa usarik. Pencuri yang paling jahat adalah pencuri sholat. Apa cirinya? Rukunya, sujudnya tidak tumaninah. Rukunya, sujudnya tidak tumaninah. Kikiran tah. Ngangkat leungeun asalna. Asal-asalan. Ibu ngangkat pandangan, ngangkat tangan ketika sholat gimana? Satu, di sini. Di bawah, di apa? Hadwan mankibaihi, sejajar dengan pundak. Satu, boleh. Ininya tidak rapat, agak renggang. Kieu. Aya nu salat kieu. Aya. Aya keneh teu? Siji. Kan bae, da ieu mah koreksinya. Dua. Boleh di bawah telinga. Boleh. Itu ada dalilnya ya, dua-duanya ada. Tiga. Menyimpan tangan di mana? Di mana? Di dada. Dada ibu nu mana? Dada ibu nu mana? Eta. Nah, jadi di dieu. Ieu dada lain. Lain naon ieu?
Pusar. Nah jadi di dia. 4. Tangan ketika sholat di dia. 1, 2 di sini. 3 di dia. Kieu. 2, 3. Ulah kieu. Kieu nanaonan ieu? Komo kieu? Sing balik eta teh. Seri. Permasalahannya kan ibu terhalang dengan buah dada kan gitu. Tetap aja sempurnakan, jangan jadi di sini. Terserah eta mah atur-atur we. Nya kieu. Hah? Maafnya karena bagian perempuan kan ada anggota itu yang agak sensitif. Yang itu jadi daya tarik. Payahna gitu. Jadi aman. Ibu kenapa sholat tangannya di sini? Ini sodrun. Sodrun itu kalau bahasa Arabnya artinya di depan. Sodrun itu diartikan dada. Di bawah dada, di dalam dada ada apa? Ada jantung, ada hati ya. Hati yang dimaksud bukan yang tek, 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 jantung itu duk, duk. Tapi yang dimaksud adalah sariroh, isi hati. Ibu ketika berbicara, ketika membaca Al-Fatihah, membaca surat, posisinya di sini. Kararagok aing. Yalah da ieu mah kudu jelas atuh. Ya. Saya ibu kalau ngimaman dulu ya suka melihat Syekh Abdurrahman As-Sudes, imam yang lainnya. Itu tangannya berubah-ubah. Ngatur napas, ngatur suara, ternyata di sini pusatnya. Jadi kalau di luar sholat, ini prakteknya nih. Kalau di luar sholat, ibu mau ngomong, mau dagang, mau rumah tangga, awas, jarum hati. Ini tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong hati itu. Itu praktek di luar sholat. Silakan kamu mau berjalan, mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, mau bekerja, awas jarum hati. Perhatikan. Cobian ibu, coba nanti sholat sendirian, bacaannya dinyaringkan. Capek tuh. Capek mana jeung nu balem? Capek nu ngomong, matak imam mah mimiti jadi imam ngadeg-deg. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas aya gigireun teh. Bawa batuk biasa disangkana protes. Hati-hati cobian sok. Irfan kayaknya Isya kan saya sudah sholat Isya. Sebab perjalanan saya tadi dari jam berapa ya tadi saya berangkat? 8:30 dari rumah. Dari rumah 8:30 terus ke Munjul. Beres dari Munjul Ciparai, dari Ciparai baru ke sini. Sapar kan? Ya sudah sholat Isya. Ketika saya ngimaman ibu, apalagi kalau ibu nanti bapak sholat sambil mengerti bacaannya, tak terasa bibir ini bergetar. Kadang-kadang nangis. Dan itu tidak bisa meniru imam orang lain. Imam As-Sudes menangisnya di dalam ayat-ayat tertentu. Kadang di surat Al-Baqarah, ya, kadang di surat Juz Amma. Imam Al-Ghamidi beda. Enggak sama ibu menangisnya imam ketika membaca ayat. Jadi ibu bapak enggak bisa niru. Imam As-Sudes maca surat eta ceurik turutan ku urang. Bisa moal ceurik. Moha dijebleh-jebleh oge moal. Apa itu dijebleh-jebleh? Jadi jangan meniru orang lain. Kita mengerti apa yang dibaca, kemudian kita terharu, kemudian kita mengerti, menangis. Itulah ciri sholat sudah mulai ada ruhnya.
Sehingga ibu teh kalau baca Quran mendengar orang lain ngimaman sedih. Bari jeung teu ngarti. Mungkin teu? Mungkin teu? Sedih teu ngarti? Mungkin teu? Moal mungkin. Kalau saya boleh nih berpengalaman, menceritakan pengalaman, saya pernah nangis ibu ketika membaca surat Al-Fajr. Al-Fajr di Pajagalan. 2, saya tidak menangis membaca surat Al-Baqarah ayat 196 sampai ayat 200 bab haji. Jamaah saya yang mendengar nangis. Beres salat dia manggil saya, ngasih uang. Terima kasih Ustadz. Ustadz sudah mengingatkan saya ketika saya haji. Ayat yang dibaca oleh Ustadz adalah ayat tentang haji. Saya nangis. Urang nama teu ceurik. Nah, dawuh pengalaman naon? Jadi nggak bisa kita meniru adan we. Jadi nanti setelah salat Isya dilanjutkan. Alhamdulillah, baik kita lanjutkan sambil sebagian membagikan snack dan teriring doa jazakumullah khairan katsira atas donasinya, baik itu air, makanan yang diberikan oleh jamaah. Terakhir ya, ini serius. Kalau tadi pembukaan yang ringan-ringan saja, ini serius. Nanti ibu bapak boleh lihat potongan atau kutipan videonya lah, terkait dengan pertanyaan yang masih berkisar masalah sholat. Di antaranya tentang hukum menjamak sholat asar dengan sholat Jumat gitu ya. Khusus bagi laki-laki ya, karena ibu-ibu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Ya, seiring dengan banyak perbedaan atau ada perbedaan pemahaman di kalangan para ulama terkait dengan boleh tidaknya menjama sholat asar dengan sholat Jumat. Kemudian apakah ada dalilnya menjama sholat asar dengan sholat Jumat? Kemudian apakah ada dalilnya sholat asar di waktu duhur? Maka kita perhatikan beberapa keterangan. Yang pertama, Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang tadi saya bacakan di awal. Saya ulangi lagi, fa idza qadaitumus shalah, maka apabila kamu sudah melaksanakan salat, fadkurullaha, maka ingatlah kamu kepada Allah qiyaman pada waktu berdiri, wa qu'udan dan pada waktu duduk, wa ala junubikum dan pada waktu berbaring. Fa idzat ma'nantum, kemudian apabila kamu telah merasa aman, sudah merasa tenang, faqimus shalah, maka lakukanlah solat sebagaimana biasa. Innas solata, sebab sesungguhnya solat, kanat adalah alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Satu itu landasan dalilnya. Kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Fajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafata fawajada al-qubbah qad duribat lahu bidamirah fadazala biha hatta idza jaqatish syam amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata ba'nal wadi fa khataban nas summa aqama fa salat dhuhra thumma aqama fa salal asra wa lam yusalli bainahuma syai'an. Dalam hadis yang cukup panjang begini, sesungguhnya beliau Rasulullah berangkat hingga sampai di Arafah. Lalu beliau menemukan tenda yang telah dibangun di Namirah. Kemudian beliau singgah di Namirah, sehingga ketika tergelincir matahari, beliau menyuruh dibawakan qaswa, unta beliau namanya qaswa. Lalu unta itu diserahkan kepadanya. Selanjutnya beliau sampai di lembah,
kemudian beliau memberi khutbah, lalu dikumandangkan adzan, selanjutnya iqamah, kemudian salat duhur, kemudian iqamah, salat asar, dan beliau tidak salat apapun di antara kedua salat itu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, An Ibni Abbas qala jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri bil Madinah bi ghairi safar wala khauf. Qala qultu ya Abul Abbas walima fa'ala dzalika qala arada an la yuhrija ahadan min ummatihi. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' duhur, asar tidak dalam keadaan safar, tidak dalam keadaan ketakutan alias tidak dalam keadaan perang. Ibnu Abbas ditanya, "Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu?" Ibnu Abbas menjawab, beliau tidak ingin memberatkan seseorang dari umatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang ketiga, An Ibni Umar qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in salal maghriba salasan wal isya'a raqataini bi iqamatin wahidatin. Nabi menjama salat antara salat maghrib salat isya di Muzdalifah. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 2 rakaat dengan 1 kali iqamah. Hadis Muslim, Bukhari, kemudian Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lain. Kemudian hadis yang keempat, An Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tazigha syamsu akhara dhuhra ila waqtil asri. Summa nazala fa jama'a bainahuma fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila salat dhuhra summa raqiba. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah apabila berangkat dalam safar sebelum tergelincir matahari, beliau mengakhirkan duhur hingga waktu asar. Jadi tidak salat duhur di rumah tapi di perjalanan. Lalu dia singgah di satu tempat kemudian menjama keduanya. Duhur ditarik ke asar yang disebut dengan jama' takhir. Jadi tidak boleh ibu kalau mau safar sebelum duhur dijamak di rumah duhur dan asar, nggak boleh. Kalau mau nanti di persinggahan, di perjalanan itu diperbolehkan. Atau di tempat tujuan baru kita menjamak duhur dan asar. Boleh duhur dulu, boleh asar dulu. Fa in zagotis syamsu, apabila matahari telah tergelincir, qabla an yartahila, sebelum Rasulullah pergi salat duhra, beliau salat duhur 4 rakaat, tidak dijama dengan asar. Summa raqiba, kemudian baru pergi. Hadis yang kelima dari Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina salataini fis safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil 'asri summa yajma'u bainahuma. Rawahu Muslim. Kata Anas, Nabi SAW apabila hendak menjama antara 2 salat pada waktu safar, beliau mengakhirkan duhur hingga masuk waktu salat asar, kemudian menjama keduanya. Hadis Muslim, kemudian Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Kaidah fikih, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu haram dilakukan sebelum ada perintah. Kalau tidak ada perintah bukan ibadah namanya. Tapi sok tahu yang namanya ibadah itu harus ada perintah. Jadi asalnya ibadah tidak ada. Kalau tidak ada dalil jangan dilakukan. Kalau ada dalil lakukan. Kaidah yang kedua, al aslu fil ibadah al hadar illa binassin. Asal dalam ibadah itu terlarang kecuali ada keterangan. Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang sahih, ya. Yang terakhir, la qiyasa fil ibadah, tidak boleh kias dalam ibadah. Nah, dari dasar itu menjama salat asar dan salat Jumat tidak diperbolehkan. Yang kedua, bagi musafir melaksanakan salat asar di waktu duhur diperbolehkan. Bagi orang yang sedang safar melaksanakan salat asar di waktu duhur diperbolehkan. Prakteknya begini, kalau nanti kita sedang safar hari Jumat, ikutan salat Jumat, beres salat Jumat kita dzikir
Dzikir ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam 1 kali. Tasbih, tahmid, takbir 3. Diakhiri dengan tahlil 1 kali. Lalu ibu keluar, bapak keluar dulu, mau makan dulu, mau minum dulu. Setelah makan minum selesai, boleh sholat asar. Jadi tidak langsung beres sholat Jumat kita berdiri lalu qomat, tidak boleh. Setelah sholat Jumat kita dzikir, boleh makan, boleh minum, ngobrol. Setelah itu baru kita iqomah sholat asar 2 rakaat. Itu berlaku bagi laki-laki yang terkena kewajiban sholat Jumat. Bagaimana kalau ibu-ibu? Ibu-ibu sedang safar, tidak ada sholat Jumat, duhur 2, asar 2. Lakukan di waktu duhur boleh, di waktu asar boleh. 2 rakaat, 2 rakaat. Duhur dulu 2 rakaat, beres salam iqomah. Apa iqomah teh? Qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Langsung takbir salat asar 2. Laki-laki di waktu hari Jumat salat Jumat dulu. Setelah salat Jumat dzikir, setelah dzikir makan dulu, minum dulu, jalan-jalan dulu, baru salat asar 2 rakaat. Begitu prakteknya. Paham? Itu jadi tidak boleh langsung menjama sholat Jumat langsung disatukan dengan sholat asar gitu. Kemudian terakhir, ini masih berkaitan dengan jama. Jama dan qashar itu hubungannya dengan masalah hati. Saya tadi dari rumah Buah Batu ke Munjul, ya, saya merasa sapar. Kemudian saya makan dulu. Setelah pengajian saya makan. Setelah makan baru sholat. Kebetulan santri saya ikut. Dia orang Bandung juga. Dia waktu mau sholat berjamaah, saya ngomong kan, yang satu orang Ciparai, santri saya si Ojan namanya, yang satu orang Bandung, si Dapa. Kemudian karena mau sholat, ya saya nanya, Ojan, nanti saya mau jama qashar. Ojan merasa sapar tidak? Tidak. Berarti nanti karena saya jadi imam, beres sholat saya salam, Ojan berdiri nambah lagi. Karena tidak safar. Yang satu lagi nanya ke saya, Ustadz, hari saya sapar teu? Terus saya nanya, tanyakan karena hati ngarasa sapar teu gitu kan? Dari Bapri, Babakan Priangan ke Munjul. Kalau saya merasa sapar, kamu merasa sapar tidak? Merasa sapar, udah dijama. Beres salam, dia maju, saya sholat lagi 2 rakaat asar. Si Ojan berdiri, sholat sendirian. Sholat menambah sholat duhur. Jadi urusan sapar layak dan tidaknya jama qashar bukan masalah jarak tempuh, tapi urusan hati. Sesuatu yang tidak ditentukan secara bahasa, secara syariat, secara istilah batasannya, maka itu dikembalikan kepada kelayakan dan kebiasaan. Ya, jadi jangan seudon. Kalau ibu tadi melihat saya tidak sholat karena sudah dijama gitu. Terakhir, ibu sedang hajat. Banyak tamu yang datang sehingga sholat duhur terlewat, gitu kan? Terlewat. Akhirnya waktu asar masuk. Boleh menjama duhur dan asar di tempat sendiri, tetapi tidak di qashar. Duhur dulu, asar dulu, bebas. Mau duhur dulu, mau asar dulu. Pakai qomat? Pakai qomat dulu ya, qomat. Ada sholat sunat? Kan dijama. Jangankan sholat sunat, sholat wajib aja ketinggalan ya. Nah, tapi tidak boleh dilakukan terus menerus, berulang-ulang tiap hari gitu. Itu kata dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang mengakhir-akhir sholat, sungguh dia telah mendekati pintu neraka jahanam.
Sholat nanti, mau akhir baru sholat. Itu sudah mendekati pintu neraka jahanam. Kenapa? Sebab dikhawatirkan dia tidak melakukan sholat. Gitu. Ya. Baik, udah ya. Itu masalah jamak qashar. Udah paham ya? Orang Balai Endah ke Bandung, ke Pasar Baru. Merasa sapar tidak? Kalau merasa, udah jamak qashar. Berapa kilo dari Bandung dari Balai Endah ke Pasar Baru? Maaf ya, Balai Endah juga Bandung ya. Dari Balai Endah. Terus macet sampai 2 jam. Sama tidak dengan perjalanan normal? Beda. Satu saat kita akan merasakan sapar karena sudah sering. Kadang-kadang merasa tidak sapar. Berarti itu kondisional. Tidak selamanya. Ya. Gitu. Itu teh pebelit wae teh. Kan jamaah saya ada yang di Singapura, ada yang di Malaysia, ada yang di Kalimantan, nanya bab jamak qashar. Ustaz, saya katanya dari Kosambi. Terus kenapa Ibu? Saya ngaji ke jalan BKR di PT Inti. Apakah saya boleh menjamak qashar? Tanyakeun kana hate. Tong nanyakeun ka Ustaz Ansor. Da beda. Perasaan seseorang dengan orang lain kan beda. Nah, dari Pamengpeuk ke sini merasa sapar tidak? Kalau tidak merasa jangan jamak qashar. Kalau merasa, nah itu aja. Jadi jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Itu masalah jamak qashar gitu ya Bu ya. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan. Itu bahan untuk cuttingan video. Bahan untuk cuttingan video. Kalau tadi makan itu mah refleksi saya menyampaikan tentang bagaimana tertibnya sholat. Itu refleksi saja. Karena supaya ibu tidak ngantuk gitu. Kalau saya textbook kayak barusan baca dari awal langsung ngelai itu. Apa ngelai? Ya tunduk gitu, ngaji peuting, jaba capek keneh, jaba wareg teuing, jaba nyarande. Jaba geus macam-macam perasaan ya. Nah, terakhir sekali, Ibu Bapak sekarang pulang. Jangan lupa kalau sudah bercengkrama dengan keluarga baca Quran ya. Kemudian wudu. Kalau mau sholat witir di awal malam sholat. Ya. Baca ayat kursi. Saya ingatkan lagi. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian berdoa yang panjang teh apa teh? Cemai. Can apa keneh wae Allahu Akbar. Sakitu insinyur Allahumma aslamtu nafsi apa teh? Apa? Teu apa wae dibaca. Entong bismika wae atuh. Bismika Allahumma ahya wa amut mah standar SD. Eta mah nu geus teu bisa ngapalkeun, cik atuh nu rada panjang. Nikmat teh. Setelah itu berbisik, ya Allah, bangunkan saya jam 3 itu. Pasti dibangunkan. Eta mah kumaha teh? Namun kieu ngomongna, ya Allah, abi moal tahajud. Kumaha Allah we. Tau ngomong gitu. Hati, serius. Mau tidur jam 10, mau tidur jam 11, mau tidur jam 12, tetapkan dulu dalam hati. Lebar. Kemarin kan kita sudah taraweh, tamat sebulan. Sekarang pembuktiannya. Terus bangun tidur, cuci muka, gosok, baca 10 ayat terakhir Ali Imran. Osok keneh. Osok. Di luar, di rumah. Di rumah. Kalau bagus pengennya di luar, melihat ke langit. Terus rasakan ciptaan Allah, rasakan dosa kita, apa yang dilakukan. Itu dibaca sepertiga malam terakhir. Beres baca 10 ayat terakhir, pulang ke rumah, balik ke rumah, wudu. Kalau sudah biasa mandi. Lalu sholat, nikmat. Aslina wani diriungkeun jeung bupati. Iya. Jadi jangan sampai tarawih sudah selesai, Ramadan sudah selesai, tahajud. Nah, eta cek budak sim kuring mah, alhamdulillah Pak tamat tarawih teh nya.
isukan mah moal taraweh. Ku sabab budak nu ngomongna heueuh we. Heueuhkeun muhun. Tangke deui mah muhun saeb taraweh mah enjing mah tahajud. Rada berat teh. Ya, tidak berjamaah tahajud itu masing-masing karena kebutuhannya pun beda-beda. Saya di kamar belakang, istri saya di kamar depan kadang-kadang. Gitu. Enggak berjamaah. Tapi sesekali boleh berjamaah dengan istri. Di mana? Di rumah. Sesekali boleh. Jangan rutin tiap hari. Dengan anak, istri, sesekali boleh. Sebagai pendidikan boleh. Oke. Keberangan keneh wae ta salat tahajud teh. Loba dosa teh. Serius loba dosa. Ibu bapak nanti akan mengalami titik jenuh. Hidup ini sudah capek, sudah lama. Ibu itu ingin segera pulang. Sok, leres teu Bu? Geus teu betahnya di alam dunia teh. Kalau tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada amanat agama, saya yakin ibu sudah tidak ada teman. Teman sebaya sudah pada meninggal. Ngobrol dengan orang lain tidak nyambung. Pengen apa? Pengen pulang. Pulang kemana? Ke akhirat. Tak ibu geus tong ningali politik lieur. Geus. Kamari urang di Geringan, ayeuna sapi di Geringan. Sapi kampung, peternak kampung sehat. Dibikin isu sakit. Kenapa bikin isu sakit? Karena sapi ekspor tidak laku. Sehingga sapi lokal padahal mah tegering. Urang kamari di Geringannya 2 tahun. Jangar dah urangnya. Ayeuna sapi di Geringan. Astagfirullah. Ternyata kata petani, sapi itu sehat semua. Ternyata itu unsur politik. Sapi lokal dari luar tidak bisa masuk, sapi lokal naik gitu. Teruslah kalau sudah urusan kekuasaan dan politik semua direkayasa. Untung kita bertahan karena kita punya Allah. Alhamdulillah. Ibu kemarin mudik capek macet, nikmat karena sudah dicita-citakan 2 tahun sebelumnya. Seperti kuda lepas tina gedogan. Wah, aya nu 24 jam, aya nu 11 jam, mamam dah. Resep teh mudik teh, resep silaturahim, ketemu orang tua, ketemu teman di kampung. Wah, nikmat. Enggak ada Bu di upacara agama yang lain, enggak ada itu mudik-mudikan. Itu enak mudik itu. Saya mudik Bu, tapi tidak memacetan, dah deket Banjaran. Di mana Ustadz? Di Buah Batu. Saya sholat Idul Fitri di Pagarsi, beres setengah jam 7, langsung masuk tol Soroja, keluar Soreang, nyampe di Bojongkunci. Teu macet. Init beurang saeuteuk, rada beurang macet. Ningali di medsos eta nu macet, ya Allah ya Rabbi. Tapi resepnya aya teu Bu corona kamari keur memacetan? Di Pangandaran aya teu? Nah teu aya. Da teu dijieun kusaha setan. Ya, sing sarehat ibunya. Cenah. Ya, mudah-mudahan sing sarehat, nu teu damang, sing tamih sabar, tamih soleh. Da ari geus gering mah teu bisa nolak. Ya, teu bisa nolak. Kada hilapnya wengi tahajud. Lebar pan boga hutang lain. Loba hutang urang teh. Loba masalah teu? Loba masalah? Sing sering ngadoa ka Allah, sing sering. Daya deui waktu nu paling anteng ngadoa sareng Allah paduduaan iwati salat tahajud. Salat maghrib tadi teu bisa husu. Salat isya bieu teu bisa husu. Husu teu cantang tu salat tahajud. Nikmat teh. Batur kerek urang. Aduh, kenging ditarikeun. Boleh dikeraskan, boleh disirkan. Kalau dikeraskan biasanya agak lama salat tahajud itu. Semampunya aja Bu ya. Jangan memaksakan 1 juz keur mata apa nih.
serius putri sok tahajud tiap malam. Mau apa? Mau jodoh? Mau bapak? Mau apa? Sok ngomong. Curhat jeung Allah. Serius. Yang naon dibere ku Allah. Untung orang menges biasanya. Baik, itu sebagai perdana karena sudah jam 8 kurang saeutik. Karena saya juga capek. Tunuh deui teh. Di kicep-kicep ke anggarnya tunduh. Nanti insya Allah bulan depan kita bertemu. Ini pengajian pertama di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan di bulan Syawal dengan amalan sunnah sesuai dengan kemampuan. Saya ingin ingatkan kalau kita lemah di salat sunnah, saum sunnah. Saum sunnah lemah, salat sunnah. Lemah dua-duanya. Baca Quran. Baca Quran sudah tidak terlihat, mendengarkan. Mendengarkan sudah tidak kuat. Karena sudah tuli. Banyak infak sodakoh. Berbuat baik semampunya. Udah jangan banding-bandingkan kebaikan kita dengan orang lain. Begitu. Kalau ibu sudah biasa saum Senin Kemis, jangan sombong. Ustad saumnya cenah ustad teu saum sunnah, abdi mah tingali lain ustad saum sunnah Senin Kemis. Ulah kitu da beda-beda kemampuan jelema teh nya. Masing-masing gitu. Yang hafid Quran tentu saja ketika salat malam itu dituntut murojaah mengulang. Tadi saya sedang murojaah surat Maryam. Surat Maryam tadi. Apa itu surat Maryam, Bu? Eta teh lamun ditarjamahkeun mah kieu. Abdi teh geus kolot. Butuh turunan nu neruskeun perjuangan. Eta surat Maryam. Kitu teh nasihat surat Maryam teh. Kadituna aya perjalanan Ibu Maryam. Cara melahirkan Ibu Maryam itu dia berdiri di atas pohon kurma. Dah gitu. Karek kapanggih ku orang Eropa ayeuna teori melahirkan sambil berdiri. Pernah ibu melahirkan sambil berdiri? Cobaan. Naplok kana tembok. Surat Maryam itu ada. Gitu ya. Resep teh. Mun ngarti mah maca Quran teh resep gitu. Baik sudah ya, karena besok saya juga ada acara satu di Jalan Jupiter, beres Jalan Jupiter lalu ke Pengtai, dekat Pentai, Pamengpeuk katanya. Ya, Pamengpeuk. Jadi saya tidak membuka lagi tanya jawab. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan dengan materi yang lain. Yang penting ibu semangat belajarnya, semangat mengamalkannya. Kalau yang belum diamalkan tinggal kita koreksi dan introspeksi diri masing-masing. Ya, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Kedua, dosa kita diampuni. Yang ketiga, kita mampu hijrah, meninggalkan tempat, meninggalkan lingkungan yang akan menyebabkan kepada dosa terulang kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.